Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuan Fengjun perlahan berdiri. Dia menatap Shen Subing dan berkata sambil tersenyum, "Kepala berjasa, ada apa dengan putra suci Tanyun? Sepertinya dia terluka serius." Shen Subing memelototi Yuan Fengjun dengan tajam. Yuan Fengjun melambaikan lengan bajunya. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Putra suci Tanyun, pertarungan hidup dan mati akan dimulai sebentar lagi. Sebelum itu, lelaki tua ini ingin memastikan sesuatu. Karena kamu telah mengatakan bahwa hari ini diadakan taruhan dan siapapun bisa mengikuti taruhan itu. Lalu bisakah divisi berjasa membayar jika kamu kalah?" Pertanyaan Yuan Fengjun mewakili pertanyaan semua orang. Tanyun menatap Mumenyi yang masih menangis. Lalu dia berkata, "Bantu aku turun." Mumenyi membantu Tanyun terbang turun di arena kehancuran. Tanyun berkata, "Kamu naiklah ke perahu roh kembali. Jangan khawatirkan aku. Orang yang selamat hari ini pasti aku." Setelah mendengarkan hal itu, semua orang mengejek Tanyun. Mumenyi mengerutkan keningnya dan terbang ke perahu roh. Tanyun menahan rasa sakit di dadanya dan berdiri di arena kehancuran dengan tegak. Dia melihat sekeliling ke arah 3 juta murid dan para pejabat gerbang suci. Lalu dia berkata, "Karena putra suci ini yang mengadakan taruhan, maka secara alami aku memiliki cukup batu roh. Tetua penegak hukum, kamu bisa memeriksa." Cincin Kiangkun Tanyun menyala dan ratusan cincin Kiangkun keluar. Yuan Fengjun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk masuk ke dalam cincin Kiangkun. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Masing-masing berisi 100 juta batu roh tingkat tinggi." Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Mereka semua melepaskan kesadaran spiritual untuk mengecek semua cincin Kiangkun. Mereka tidak pernah mengira bahwa Tanyun memiliki puluhan miliar batu roh tingkat tinggi. Tanyun berkata sambil mengejek, "Apakah ini tidak cukup? Jika tidak cukup, masih ada lagi." Tanyun mengeluarkan 100 cincin Kiangkun lagi. Semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka lagi dan menghitung total batu roh yang dibawa oleh Tanyun. Ketika mereka mengetahui bahwa Tanyun membawa puluhan miliar batu roh tingkat tinggi, semua orang tidak akan percaya jika mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka masing-masing. Ketika semua orang terkejut, luka di dada Tanyun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yuan Fengjun sangat bersemangat. Dia awalnya takut Tanyun tidak memiliki batu roh tingkat tinggi dan tidak bisa membayar ketika dia kalah. Yuan Fengjun tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu memiliki batu roh yang cukup. Waktunya telah tiba. Kalian semua pasang taruhan kalian sesegera mungkin, karena pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai." Yuan Fengjun melambaikan tangan kanannya. 2 berkas cahaya, 1 merah dan 1 putih keluar. Kedua cahaya itu berubah menjadi 2 layar yang setinggi 300 kaki di langit. Yuan Fengjun berkata, "Cetak nama kalian dan jumlah batu roh yang kalian pertaruhkan di dalam layar. Tetua penegak hukum ini akan memberikan contoh." Setelah itu, Yuan Fengjun melesatkan batu roh ke dalam layar, dan segera 30 juta batu roh tingkat tinggi tertulis di dalam layar. Dengan jentikan jari Yuan Fengjun, sebuah tulisan nama Yuan Fengjun terlihat di layar. Yuan Fengjun berkata, "Sekarang lelaki tua ini mengumumkan bahwa para murid dapat mulai bertaruh." Setelah para murid mendaftarkan diri mereka untuk bertaruh, terlihat total batu roh saat ini mencapai 96 juta. Yuan Fengjun berkata, "Sekarang silakan putra dan putri suci dapat mendaftarkan diri." Mendengarkan hal itu, 168 putra suci dan 86 putri suci mereka mulai memasang taruhan.
Setelah putra suci dan putri suci bertaruh, total Baturo mencapai 1.080.000.000. Setelah itu, 1.000 diaken dan lebih dari 400 tetua dari 9 divisi, mereka mulai memasang taruhan. Pada akhirnya, total taruhan menjadi 3 miliar. Sekarang saatnya 9 kepala divisi gerbang suci mulai memasang taruhan. Gongsun Yangchun perlahan berdiri, lalu dia berkata, "Putra Suci Tanyun, kepala ini ingin mempertaruhkan 30 miliar Baturo tingkat tinggi, tetapi kamu tidak mampu membayar jika kamu kalah." Sebelumnya, ketika Gongsun Yangchun memberi Yuan Feng Jun pil kuno dari keluarga emas, dia yakin Tanyun pasti akan mati. Jadi dia menemui senior dari keluarga emas dan meminjam Baturo. Gongsun Yangchun bersumpah kepada senior keluarga emas bahwa Tanyun disukai oleh kepala sekte. Karena itu, kepala sekte pasti akan memberi Tanyun Baturo tambahan. Sebagai komandan penjaga keluarga emas, Gongsun Yangchun mengusulkan bahwa untuk tujuan besar kebangkitan keluarga emas, dia bertaruh besar-besaran untuk memenangkan sejumlah besar Baturo. Ketika senior dari keluarga emas memberikan 30 miliar Baturo tingkat tinggi pada Gongsun Yangchun, senior itu berkata bahwa Gongsun Yangchun akan menyumbang kontribusi besar bagi keluarga emas jika berhasil menggandakan 30 miliar menjadi 90 miliar. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa Gongsun Yangchun akan bertaruh 30 miliar. Itu membuat semua orang terkejut. Hanya ada 4 orang yang terlihat tenang. Orang pertama adalah lelaki tua yang merupakan kepala divisi senjata gerbang suci, yaitu si Jue Chen. Orang kedua merupakan kepala divisi jiwa binatang gerbang suci, yaitu Duan Changqiong. Orang ketiga merupakan kepala divisi jimat gerbang suci, yaitu Su Daoseng. Orang keempat adalah wanita yang terlihat masih muda. Dia adalah kepala divisi formasi gerbang suci, yaitu Feng Qingcheng. Tanyun tahu bahwa mereka berempat adalah mata-mata yang masuk ke dalam sekte suci Huangfu. Tanyun mencibir di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa Gongsun Yangchun akan mempertaruhkan 30 miliar Baturo tingkat tinggi karena seekor ikan besar telah terpancing. Tanyun berkata, "Kepala Gongsun, junior ini masih memiliki banyak Baturo." Tanyun mengeluarkan 1000 cincin Qiangkun. Dengan keraguan, setiap orang memanipulasi kesadaran spiritual mereka ke dalam 1000 cincin Qiangkun. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada 100 miliar Baturo tingkat tinggi di dalamnya. Di langit, dan Tai Song bergumam, "Anak ini dari mana dia mendapatkan begitu banyak Baturo?" Gongsun Yangchun bergumam di dalam hatinya, "Putra Suci Tanyun benar-benar mengeluarkan 120 miliar Baturo tingkat tinggi. Sepertinya itu dari kepala sekte." Gongsun Yangchun berkata, "Kepala ini resmi bertaruh 30 miliar Baturo tingkat tinggi." Setelah Gongsun Yangchun selesai berbicara, semburan Baturo mengalir ke layar yang melayang di udara. Kepala divisi 5 jiwa gerbang suci, yaitu Wei Yan, dia berkata dengan ringan, "Kepala ini bertaruh 500 juta Baturo tingkat tinggi." Kepala divisi jiwa kuno gerbang suci, yaitu Su Liunian, berkata, "Kepala ini juga bertaruh 500 juta. Selanjutnya, kepala divisi jiwa suci, serta kepala divisi angin dan guntur. Mereka juga mempertaruhkan 500 juta Baturo tingkat tinggi. Sekarang jumlah total taruhan mencapai 35 miliar. Pada saat ini, kepala senjata Xie Jiechen, kepala jimat Su Daoseng, kepala jiwa binatang Duan Changqiong, dan kepala formasi Feng Qingcheng, mereka belum memasang taruhan." Xie Jiechen berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala ini mempertaruhkan 30 miliar Baturo tingkat tinggi." Su Daoseng tersenyum tipis dan berkata, "Kepala ini juga 30 miliar." Duan Changqiong berkata, "Kepala ini bertaruh 10 miliar saja."
Feng Qingcheng mengangkat alisnya dan menatap Shen Shubing, lalu dia berkata, sekarang jumlah total taruhan adalah 105 miliar, karena aturan taruhan 3 kali lipat. Apakah kamu bisa membayar itu semua? Shen Shubing berkata, tentu saja bisa. Tidak peduli berapa banyak kamu akan bertaruh, aku bisa membayarnya. Feng Qingcheng berkata, kepala berjasa memiliki kepercayaan diri yang besar. Setelah itu, Feng Qingcheng bergumam, leluhurku memintaku untuk menemukan cara menyingkirkan kepala berjasa. Hari ini merupakan kesempatan. Memikirkan hal itu, Feng Qingcheng sedikit tersenyum dan berkata, lalu bagaimana jika kepala ini bertaruh 100 miliar baturo tingkat tinggi? Shen Shubing mengerutkan keningnya. Ketika dia hendak menjawab, Feng Qingcheng berkata lagi, kepala berjasa, kepala ini bertaruh 100 miliar. Jika Tanyun tidak mati, kepala ini akan memberikan 100 miliar lagi padamu. Tetapi, jika Tanyun mati, aku tidak ingin 300 miliar baturo. Aku ingin nyawamu, jadi bagaimana? Mendengarkan hal itu, Tanyun sangat marah. Memang benar Tanyun kekurangan baturo. Tetapi sama sekali tidak mungkin jika mengambil nyawa wanitanya sendiri sebagai taruhan. Sebelum Shen Shubing dapat berbicara, Tanyun menyimpitkan matanya dan menatap Feng Qingcheng. Lalu dia berkata, nasib kepala berjasa 100 kali lebih mahal dari milikmu. Jika kamu ingin bertaruh, kamu bisa bertaruh. Dan jika kamu tidak ingin bertaruh, tutup saja mulutmu. Feng Qingcheng tiba-tiba berdiri. Dia menatap lurus ke arah Tanyun. Lalu dia berkata, kamu lancang, kamu berani berbicara seperti itu dengan kepala ini. Tanyun berkata, ingat, kamu adalah kepala formasi, bukan kepala berjasa. Kamu tidak berhak berteriak padaku. Feng Qingcheng tertawa dengan marah, lalu dia berkata, kepala ini tidak peduli dengan orang yang sekarat, apalagi semut di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Kepala ini tidak akan bertaruh. Saat ini Shen Shubing menutup matanya dan bergumam dengan sedih. Jika Tanyun tidak selamat, itu karena aku menyakitinya. Jika dia mati, apa gunanya aku hidup? Selain itu, Tanyun maha kuasa di dalam hatiku. Aku yakin dia akan selamat. Tiba-tiba, Shen Shubing membuka matanya dan berkata dengan ringan, Feng Qingcheng, aku setuju dengan taruhanmu. Semua orang terkejut. Di mata kebanyakan orang, Shen Shubing adalah orang yang tergila-gila dengan baturo. Jika Tanyun tidak mati, Feng Qingcheng memberikan 200 miliar baturo tingkat tinggi pada divisi berjasa. Itu membuat divisi berjasa sangat kaya. Tetapi, di mata semua orang yang bertaruh, Tanyun yang sedang terluka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Feng Qingcheng segera setuju dan memasukkan 100 miliar baturo tingkat tinggi ke dalam layar. Begitu Tanyun ingin berbicara, Shen Shubing berkata terlebih dahulu, berhenti bicara, hatiku sudah bertekad. Gila guys, Shen Shubing bilang kalau Tanyun gak selamat, hidupnya juga tidak berarti. Memang ikatan suami istri yang begitu dalam. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.